Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbandingan 3 buah tablet dari Samsung Tab A7 versus dengan Advan Tab VX versus dengan Nokia T20. Jadi kita akan bandingkan 3 buah tablet ini seperti apa perbandingannya. Jadi kita akan bahas dengan kategori-kategori yang akan kita tentukan, di mana kita tidak akan bahas kelebihannya maupun kekurangannya dari masing-masing tablet, karena kita sudah bahas di masing-masing review dari tabletnya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis untuk perbandingan 3 buah tablet ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan perbandingan 3 buah tablet ini ya guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan bandingkan 3 buah tablet di harga 3 jutaan, yaitu ada Nokia T20, Advan Tab VX, dengan Samsung Tab A7 2020. Jadi 3 tablet ini direntang di harga 3 jutaan, di mana Nokia 3,2, Advan 3,6, Samsung 3,5, kurang lebih sama ya guys, mirip-mirip. Terus di sini memang konfigurasinya sedikit berbeda. Kalau yang Nokia dia menggunakan Unisoc Tiger T610, Advan menggunakan Unisoc Tiger T618, Samsung menggunakan Snapdragon 662. Di sini RAM yang paling kecil di Samsung Tab A7, di mana RAM 3 GB, storage 64 GB. Terus kemudian Nokia RAM 4 GB, storage 64 GB. Terus Advan RAM 8 GB, storage 128 GB ya guys. Dan di sini yang ada SIM card-nya cuma ada di Advan, yang Nokia maupun Samsung sama-sama cuma WiFi only ya guys. Dan di sini kita tidak akan bahas kelebihan kekurangan dari masing-masing tablet, karena itu sudah kita bahas di masing-masing video review dari 3 tablet ini. Jadi kita akan fokus perbandingan 3 tablet ini dari sisi beberapa segmen ya guys. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Segmen pertama yang jelas kita akan bahas dari sisi performance dari 3 buah tablet ini. Kalau misalnya kalian lihat secara sekilas, secara performance di sini itu di Nokia maupun di Advan itu dia lebih unggul daripada Samsung. Jadi secara performance Advan memang jauh lebih unggul buat multitasking karena dia RAM-nya 8 GB, sedangkan Nokia RAM-nya 4 GB. Tapi Nokia pun itu sebenarnya masih oke banget guys, untuk multitasking itu nggak ada masalah. Jadi kalau di sektor performance saya akan menangkan dari Advan Tab VX ini, karena secara performance untuk multitasking dia akan lebih enak lagi karena RAM-nya lebih besar. Dan selain itu juga prosesornya juga lebih bagus daripada T610. T618 lebih bagus daripada T610. Meskipun cuma beda sedikit ya guys, tapi ya overall secara performance buat gaming pun masih lebih enak di Advan Tab VX ya guys. Kemudian dari sisi layar, jadi kalau misalnya Advan dia mengklaim dia punya layar WUXGA 1900x1200, Samsung juga punya layar yang sama 1900x1200. Nokia yang mengklaim 2K, tapi ternyata setelah kita cek cuma resolusinya 1900x1200. Jadi artinya 3 buah tablet ini sama-sama punya resolusi yang sama nih guys, WUXGA semua. Dan kalau misalnya kita lihat secara layar itu, saya lebih suka untuk buat nonton itu lebih enak di tablet Nokia T20. Jadi secara kualitas warna layar itu lebih enakan di T20, responsivitas layarnya juga enak di T20 dibandingkan Advan maupun Samsung. Tapi kalau misalnya kita mau brightness-nya itu lebih bagusan di Samsung daripada Nokia ataupun Advan. Jadi kalau sektor ini saya lebih memilih untuk kualitas layar ya guys. Untuk kualitas layar saya lebih memilih untuk Nokia T20 dibandingkan Samsung maupun Advan Tab VX ya guys. Oke guys, perbandingan selanjutnya dari sisi kualitas kamera dari 3 buah tablet ini, dimana kita akan bahas di Samsung Tab A7, kemudian di sini ada Advan, di sini ada Nokia T20. Secara kualitas gambar sebenarnya lebih bagusan di tempatnya Nokia T20 secara gambar ya, secara warna. Tapi kalau saya bilang, maksudnya secara white-nya itu paling white di Advan Tab VX. Dan secara kualitas ini pun di Samsung masih bisa lebih di white-kan lagi. Jadi kalau misalnya kita mau benar-benar compare antara Nokia, Samsung sama Advan, ini yang menurut saya yang gambarnya paling netral, yang paling bagus sebenarnya di Samsung Tab A7. Tapi kalau misalnya kita mau dapatkan mikrofonnya antara Nokia atau Samsung, meskipun gitu Advan itu sebenarnya tengah-tengah ya guys. Jadi Advan itu sebenarnya kualitasnya nggak jelek tapi nggak bagus banget kalau dibandingkan Samsung. Sehingga untuk kategori ini saya lebih memenangkan di seri Samsung, meskipun secara Samsung dia dynamic range-nya kurang stabil, kadang-kadang naik turun kayak Advan ini. Sedangkan Nokia ini stabil tapi dia kurang wide. Dan ini kembali lagi ya,
Ini kalau saya tunjukkan kepada kalian, saya posisinya di sini ya. Ini posisi saya di sini. Terus kita coba geser yang ini. Dia lebih wide kan guys. Terus habis itu di sini ada advance ya, kurang lebih dia lebih wide lagi. Paling wide memang kamera depannya advance sih guys. Dan tapi kalau menurut saya sih untuk secara kualitas kestabilan dan warna di Samsung ini lebih stabil sih guys. Bukan lebih stabil sih, lebih oke lah daripada ininya. Ini kurang wide, ini terlalu wide tapi warnanya lebih puyeh, lebih pucat. Jadi saya lebih memilih yang punyanya Samsung. Dan kalau kalian perhatikan dari tadi ketika kita close, ini kalau misalnya kita tadi mode landscape di dua tablet ini langsung ke portrait semua ya guys. Sedangkan yang Samsung masih tetap stay. Dan itu antara memang karena performanya lemot jadi kayak gitu atau gimana saya juga kurang tahu. Kemudian kalau misalnya kita berbicara sektor speaker, di sini kalau misalnya kalian cuma berbicara secara spek tertulis, di sini yang unggul pasti di Advan atau Samsung karena dia punya quad speaker. Jadi Samsung punya empat di sini ya. Jadi dua di kiri, dua di kanan. Advan juga dua kiri, dua kanan, sedangkan Nokia itu cuma punya di kiri kanan satu-satu. Tapi kalau misalnya secara kualitas, kalau menurut saya, secara loudness, secara bright itu memang di Samsung lebih unggul daripada Nokia maupun Advan. Jadi urutannya itu Samsung, Nokia, Advan. Jadi untuk kualitasnya seperti itu. Meskipun memang secara loudness di Advan itu lebih kencang, tapi suaranya pecah. Jadi oleh karena itu lebih bagusan di Nokia T20 meskipun dia stereo lebih oke sih guys untuk kualitas suaranya. Oke guys, kemudian kita berbicara dari sektor baterai life, di mana tiga buah tablet ini itu memiliki kapasitas yang memang agak sedikit berbeda ya guys antar tablet, tapi menurut saya yang paling irit dan paling besar kapasitasnya adalah Nokia T20. Jadi Nokia T20 ini melebihi dari Advan Tab VX maupun Samsung Tab A7. Secara urutan itu dari Nokia T20, Advan Tab VX, baru Samsung Tab A7 untuk baterai life-nya ya guys. SOT tembus di atas 7 jam semua untuk buat nonton, buat sosial media, buat entertainment itu semua tembus lebih dari 7 jam semua ya guys. Tapi urutannya itu dari Nokia, Advan, kemudian Samsung ya guys. Kemudian dari sisi waktu charging, tadi kita berbicara baterai life memang paling unggul Nokia, tapi untuk waktu charging yang paling unggul di Samsung ya guys. Samsung ini dia waktu chargingnya butuh waktu sekitar 2,5 jam, sedangkan Advan 3 jam, sedangkan Nokia 4 jam guys. Jadi ya tambah naik ya guys. Jadi memang paling lama, tapi paling lama ngecasnya juga, paling lama baterai life, paling lama ngecasnya. Jadi untuk kategori ini pemenangnya di Samsung Tab A7 ya guys. Kemudian dari sisi software, kalau misalnya kita boleh berbicara, di sini di Nokia T20 ada Samsung Tab A7 dan Advan Tab VX itu ketiga-tiganya sama-sama menggunakan Android 11 ya guys. Jadi
Kalau misalnya kita boleh jujur, secara software itu akan lebih matang di Samsung Tab A7 karena dia sudah menggunakan One UI yang memang sudah lebih optimize untuk di setting ke tablet. Kemudian kalau misalnya kita mau interface antara Nokia maupun Advan, sebenarnya mirip-mirip aja ya guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara kualitas layar itu mirip-mirip aja. Tapi menurut saya untuk sorry, bukan layar, secara software itu mirip-mirip aja. Tapi menurut saya entah kenapa itu kayaknya lebih enakan dilihat yang punyanya Nokia, lebih benar-benar lebih desainnya aja sih, lebih simple, lebih bundar-bundar daripada ini kotak-kotak semua. Tapi itu kembali lagi itu adalah masalah preferensi kalian ya guys. Jadi untuk sisi software kita menangkan dari Samsung Tab A7 ya guys. Kemudian ketika kita berbicara sebuah tablet, kita tentunya fungsi tablet itu sebenarnya buat apa sih? Yang pertama bisa buat office, kemudian yang kedua bisa buat meeting ataupun video call dan lain sebagainya. Ketiga itu kita bisa buat untuk multitasking. Dan di sini yang memang untuk unggul secara multitasking di Advan, untuk unggul secara Zoom meeting dan lain sebagainya itu sebenarnya ya antara Advan atau Samsung Tab A7 karena kameranya lebih wide. Meskipun memang ya so-so lah, maksudnya Nokia pun juga bisa, tapi menurut saya masih agak kurang wide untuk zoom. Terus untuk entertainment, jadi untuk entertainment use kalau misalnya kalian buat nonton, jadi di sini kita sudah punya Netflix ya, jadi kita install semua Netflix di sini. Yang paling enak memang di Samsung karena dia sudah Wi-Fi-nya L1, sedangkan di Nokia sama di Advan itu masih L3 yang artinya kalian cuma bisa nonton 480p, 480p, 1080p. Dan itu akan signifikan untuk ketajaman gambar ketika kalian nonton. Tapi kembali lagi ya, itu tergantung internet kalian juga sih. Kalau kalian di rumah memang biasa nonton 480p ya nggak ada masalah sih mungkin. Dengan kualitasnya yang memang menurut saya kurang tajam kalau misalnya dibandingkan kalau tablet kalian sudah support yang Wi-Fi L1 ya guys. Oke guys, ada sedikit tambahan juga buat kalian yang memang akan menggunakan tablet ini buat meeting online. Di sini kita sudah coba install Zoom. Jadi di sini kita ada Zoom, ada Zoom, ada Zoom. Tiga tablet ini sama sekali tidak mendukung virtual background ya guys. Jadi mohon maaf untuk tablet di bawah 5 juta rupiah untuk Android itu sama sekali tidak ada yang mendukung virtual background. Dan kalaupun ada yang kayak kemarin Mi Pad 5 ya, Mi Pad 5 itu harganya sekarang udah di atas 5 juta. Jadi di bawah 5 juta itu nggak ada, untuk yang barunya itu tidak ada yang mendukung virtual background. Kalau saya boleh state ya, sampai detik ini tuh masih belum ada yang mendukung virtual background. Jadi kalau kalian beli tablet mau butuh ada virtual background-nya, kalian harus beli tablet di atas 5 juta yang dimana di situ antara ada Samsung Tab S6 Lite, ada iPad, ada Mi Pad, ya itu terserah kalian butuhnya yang mana. Dan itu dia tadi perbandingan 3 buah tablet ini. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan mana yang lebih cocok buat kalian dan kegunaannya, misalnya entertainment siapa, kemudian multitasking seperti apa, mix seperti apa, kita akan simpulkan di closing ya guys. Jadi kita masuk ke closing ini. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana perbandingan 3 buah tablet ini dari Samsung, Advan, dan Nokia? Menurut kalian bagaimana? Apakah tablet mana yang cocok buat kalian? Manakah yang lebih sesuai dengan kebutuhan kalian? Kalau kita berbicara secara performance, sebenarnya dua buah tablet ini antara Nokia ataupun Advan itu sama-sama bagus untuk secara performance. Tapi kalau saya disuruh memilih antara salah satu, saya akan memilih dari tablet Advan Tab VX secara performance. Tapi kalau misalnya ini memang cocok untuk buat multitasking, kerja berat memang cocok di Advan Tab VX. Tapi kalau kalian memang tipikal butuh tablet yang memang buat gambar-gambar, buat nulis-nulis, saya akan pilih Nokia T20. Kenapa? Karena Nokia T20 secara layar untuk responsivitas layarnya lebih bagus daripada Advan Tab VX dan Samsung Tab A7. Tapi kalau misalnya kalian buat nonton, entertainment use, misalnya nonton Netflix, nonton dan lain sebagainya, saya akan pilih dari Samsung Tab A7. Tapi kalau misalnya kalian disuruh milih overall, pilih yang mana, kalau memang saya disuruh memilih salah satu yang memang benar-benar all in, mix, kebutuhan semua mix bisa, itu di Nokia T20 kalau menurut saya sih. Nokia T20 meskipun memang ada isu untuk Wi-Fi-nya secara pingnya nggak stabil, tapi menurut saya itu tidak akan menjadi masalah kalau misalnya kalian tidak pakai tablet ini buat main game. Overall, ini adalah pendapat dari Review Gadget. Mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.